Shalom warga kerajaan, Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Apakah Tuhan itu ada? Mazmur 19 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Apakah Tuhan itu ada? Itu merupakan sebuah pertanyaan bagi banyak orang. Bahkan orang Kristen pun bisa mempertanyakan eksistensi dari Tuhan ketika mereka ada di dalam sebuah masalah yang besar. Banyak yang merasa bahwa Tuhan itu tidak ada jika jawaban doa atau pengharapan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pastinya begitu. Para filsuf, ilmuwan, kaum skeptis, dan ateis memperdebatkan keberadaan Tuhan. Alkitab tidak pernah bermaksud membuktikan keberadaan Tuhan itu secara filosofis. Alkitab itu selalu menyatakan keberadaan Tuhan bahkan sebelum bumi dan isinya itu diciptakan. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat bacaan hari ini yang tadi kita baca menegaskan bahwa Allah itu menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Ciptaan itu sendiri memberi kesaksian tentang Sang Pencipta. Tatanan alam semesta yang rumit, keseimbangan alam, hembusan nafas kehidupan bagi kita semua yang ada hari ini, semuanya itu menunjuk kepada Sang Perancang yang ajaib, yaitu Tuhan. Sebagaimana sebuah lukisan menunjuk kepada seorang pelukis, alam semesta juga menunjuk kepada Allah yang adalah pencipta langit dan bumi. Roma 1 ayat 20 mengatakan begini, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, Allah juga menyatakan dirinya melalui hati nurani manusia. Setelah ciptaannya, kreasinya juga melalui hati nurani kita. Di dalam hati setiap manusia terdapat kompas moral, perasaan tentang yang benar dan yang salah. Hati nurani ini berbisik tentang Sang Pemberi Firman itu sendiri. Berbisik tentang kebenaran dan moral kehidupan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Paulus mengingatkan kita bahwa bahkan manusia yang tidak pernah membaca Alkitab pun, bahkan yang tidak atau belum percaya kepada Yesus pun memiliki hati nurani yang menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Itu ditulis di Roma 2 ayat 15. Itu sebabnya Mazmur 14 ayat 1 menegaskan begini, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Akhirnya apa? Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Orang yang menolak pengenalan akan Allah, hatinya berbuat yang tidak baik akhirnya. Allah juga menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Ya, Yohanes 14 ayat 9 mengatakan begini, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Keberadaan Tuhan bukan hanya kebenaran sebuah kebenaran intelektual, melainkan sebuah realitas yang sungguh nyata. Tuhan menjelma jadi manusia lewat diri Yesus. Dia hidup sebagai manusia, mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Secara relasional, kemudian Tuhan juga telah mendekat dan menghampiri manusia melalui Yesus. Nah, ketika keraguan muncul dan pertanyaan tentang keberadaan Tuhan itu menekan pikiran kita, kita dipanggil untuk melihat apa? Sekeliling kita, melihat ke dalam diri kita, dan juga memandang kepada Kristus Yesus. Lihatlah ke sekelilingmu, keindahan matahari terbit dan terbenam, keagungan bintang-bintang, kompleksitas tubuh kita ini, semuanya berseru, Tuhan itu nyata. Lihatlah ke dalam diri kita, kerinduan akan makna, kasih, kekekalan yang tidak dapat dipuaskan oleh hal-hal duniawi. Hal-hal tersebut mengarahkan kita kembali kepada Tuhan. Kemudian lihatlah Kristus dalam hidup, kematian, dan kebangkitannya. Kita melihat bukti paling jelas bahwa Tuhan tidak hanya nyata, tetapi juga pribadi yang penuh dengan kasih. Tuhan ada, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang ajaib, menyatakan kepada kami di pagi yang indah ini bahwa Tuhan ada, Tuhan berdaulat, Tuhan mengerti, Tuhan selalu penuh dengan kasih karunia-Nya setiap hari, dan itu selalu berlimpah-limpah bagi hidup kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, walaupun ada masalah, walaupun kami sedang bergumul, kami tahu Tuhan ada, Tuhan ajaib, dan Tuhan peduli. Kami percaya di waktu-Mu ya Tuhan, segala perkara ajaib, kebutuhan kami sudah dipenuhi sama Tuhan sendiri. Dan bahkan kami percaya hari ini kembali ada rencana dan rancangan Tuhan yang indah yang sudah disiapkan untuk kami. Kami akan buka hari yang baru ini dengan sebuah sukacita yang baru, dengan damai yang baru yang kami terima hari ini, bahwa Tuhan ada, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapak yang baik.
Kami percaya hari ini menjadi hari yang luar biasa. Kami akan buka dan mulai hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.